Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait safety ya, terkait hiking safety. Bagaimana kita mendaki dengan selamat ya. Seperti apa video lengkapnya? Teman-teman simak terus ya. Oke teman-teman, seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait dengan hiking safety secara umum terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua bagian, yakni hiking safety on the trail atau hiking safety ketika kita berada di jalur pendakian, dan juga hiking safety off the trail ya, atau hiking safety ketika kita berada di luar jalur pendakian ya. Kita akan membahas satu persatu ya, satu bagian per satu bagian. Kita selesaikan bagian yang pertama, hiking safety on the trail. Kemudian ketika kita telah selesai sharing-sharing membahas bagian yang pertama, kita akan lanjut membahas ke bagian yang kedua ya, atau hiking safety of the trail ya. Hiking safety ketika berada di luar jalur ya. Yang dimaksud di luar jalur bisa jadi di campground, di camp spot, bisa jadi di puncak, dan juga bisa jadi di base camp ya, sebelum kita melakukan pendakian maupun setelah kita melakukan pendakian ya. Oke, yang pertama hiking safety on the trail adalah trekking plan ya teman-teman. Tentu saja apabila kita hendak mendaki ya, apabila rekan-rekan teman-teman hendak mendaki, maka kita wajib untuk melakukan planning ya, melakukan trekking plan ya. Karena kita sudah melakukan planning pun terkadang kita masih menghadapi kendala ya, apalagi kita melakukan pendakian tanpa rencana ya, atau kita kurang matang ketika merencanakan pendakian ya. Karena resikonya besar sekali ya. Pendakian ini bukan kegiatan yang sluris ya, bukan kegiatan yang resikonya rendah ya, tapi kegiatan yang resikonya tinggi ya. Sehingga kita perlu untuk melakukan planning agar pendakian kita bisa sukses dan juga bisa selamat dari kita berangkat hingga kita sampai ke rumah kembali ya. Terkait trekking plan yang perlu kita perhatikan ada 3 poin ya. Yang pertama estimasi rute ya, estimasi rute dan waktu. Kemudian yang kedua manajemen logistik. Kemudian yang ketiga adalah pembagian tugas ya, pembagian tugas ketika berada di jalur pendakian ya. Untuk estimasi ada 2 estimasi. Yang pertama estimasi jalur, yang kedua adalah estimasi waktu ya. Untuk estimasi jalur yang perlu diperhatikan yakni jalur yang akan kita lewati, kita berangkat dari jalur mana ya, kemudian jaraknya berapa jauh, kemudian elevasi yang hendak kita lalui juga seberapa tinggi, kemudian bagaimana berat jalurnya kita wajib ketahui ya. Estimasi rute perlu untuk kita ketahui karena berkaitan erat dengan estimasi waktu ya. Jadi untuk mendapatkan estimasi waktu pendakian, kita perlu mengetahui estimasi jalur yang akan kita lalui terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa merencanakan perencanaan pendakian kita dengan matang ya. Karena estimasi rute berhubungan dengan estimasi waktu berhubungan dengan deadline pendakian kita ya. Jadi berapa lama kita akan mendaki ya, kemudian berhubungan juga dengan logistik ya, logistik kita seberapa banyak yang akan kita bawa, baik itu berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan minuman, obat-obatan dan lain sebagainya ya. Untuk estimasi rute seperti tadi, kita wajib mengetahui dari mana kita akan berangkat, seberapa jauh jalurnya, kemudian seberapa tinggi elevasi yang akan kita hadapi, dan juga seberapa berat medannya ya. Itu bisa kita dapatkan ya apabila jalurnya jalur yang sudah dikomersilkan ya, yang sudah banyak orang tahu, yang sudah banyak dilewati. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasinya ya. Kita bisa langsung bertanya ke petugas pendakian ya, petugas pendaftaran atau registrasi SIMAKSI. Kita juga bisa tanya ke rekan-rekan kita yang pernah melalui jalur tersebut ya, atau kita juga bisa browsing ya, kita lihat di media sosial atau kita lihat di website atau blog-blog review jalur pendakian ya. Itu apabila jalurnya adalah jalur yang komersil ya, yang sudah banyak orang lalui. Akan tapi apabila jalurnya jalur yang tidak banyak orang ketahui ya, atau jalur non komersil, atau kita hendak melakukan pendakian ke tempat yang belum pernah dijamah ya oleh orang lain, maka yang dapat kita lakukan untuk estimasi rute adalah kita bisa melakukan observasi melalui peta ya. Kita bisa melihat melalui peta topografi ya, kita bisa tentukan koordinat pemberangkatan kita ya, titik koordinatnya kita tentukan, kemudian kita ukur
kita lakukan pemilihan rute ya, kita lakukan pemilihan rute, kita lihat di peta, kita pilih rute yang sekiranya paling bisa atau paling mungkin untuk kita lalui ya, kemudian kita hitung jaraknya, kemudian kita hitung elevasinya ya, dan juga kita perhatikan terkait berat atau ringannya medan yang akan kita lalui ya. Itu untuk estimasi rute. Kemudian yang berikutnya adalah estimasi waktu ya. Jadi estimasi waktu ini penting ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, karena berhubungan erat dengan pertama deadline pendakian kita, yang kedua dengan logistik kita ya. Untuk estimasi waktu sama dengan estimasi rute ya. Apabila jalurnya adalah jalur yang sudah banyak orang ketahui, maka kita bisa mendapatkan informasinya cukup dengan bertanya ya. Bertanya kepada petugas simaksi ya, atau bertanya kepada orang yang pernah mendaki ke tempat tersebut, kepada rekan-rekan kita yang pernah mendaki ke tempat tersebut, atau kita bisa browsing ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi terkait estimasi waktu ya. Akan tetapi apabila kita tidak mendapatkan informasi ya, tidak ada yang bisa kita tanya misal, kemudian kita browsing juga kita tidak mendapatkan estimasi waktunya, maka teman-teman bisa menghitung estimasi waktu dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan rumus yang kita tulis di samping sini ya. Jadi rumusnya adalah jarak dalam kilometer ya, yang telah kita estimasikan di estimasi rute ya, jarak dalam kilometer kita kalikan dengan 30 ya, kita kalikan dengan 30, kemudian kita tambah ketinggian dalam meter, kita kalikan dengan 30 per 200 ya, maka hasilnya nanti keluar estimasi waktu dalam menit ya. Ini untuk perhitungan pendakian dengan kecepatan standar ya, dengan kecepatan standar, dengan medan pegunungan yang standar di Indonesia, dan juga dengan beban yang standar ya. Apabila teman-teman melakukan pendakian yang lebih berat misal ya, maka bisa dikurangi rumusnya ya, jadi tidak jarak dalam kilometernya tidak dikalikan 30 ya, bisa dilebihkan ya, misal dikalikan 60 menit, kemudian ketinggian dalam meternya bisa dikalikan 30 per 400 misal, atau 500 ya, tergantung dari kecepatan dan juga medan dan juga beban yang teman-teman bawa ya. Misal kita lakukan perhitungan ya, saya hendak pergi ke Gunung Penanggungan ya, medannya standar toh, medannya standar, saya membawa beban yang standar juga dengan kecepatan yang standar, maka saya hitung jarak ke Penanggungan, ternyata jaraknya kurang lebih 4 km ya, 4 km. Ketinggian yang harus saya lalui dari base camp sampai ke puncak kurang lebih adalah kurang lebih 800 meter ya, mdpl ya. Maka perhitungannya adalah 4 km dikalikan 30 ya, 4 km dikalikan 30 hasilnya 120 menit, ditambah dengan 800 dikali 30 per 200 ya, hasilnya 120 menit. Jadi estimasi yang harus saya lalui ya dari base camp Penanggungan sampai ke puncak kurang lebih adalah totalnya 240 menit ya, atau 4 jam ya. Dan ini hasilnya adalah total waktu bergerak ya. Yang dimaksud total waktu bergerak ya, ini total waktu tanpa kita tambahkan waktu istirahat ya. Jadi misal di jalur, di setiap pos kita istirahat kurang lebih 30 menit misal, kemudian posnya ada 4 pos ya, jadi total waktu istirahat kita adalah 120 menit atau 2 jam. Maka total waktu yang dibutuhkan adalah total waktu kita bergerak ditambah dengan total waktu istirahat kita ya, hasilnya kurang lebih sekitar 6 jam ya. Itu estimasi dengan menggunakan rumus ya. Kalau misal teman-teman melakukan pendakian trail running misal, yang pace-nya, yang kecepatannya lebih cepat, kemudian bebannya juga lebih ringan, maka teman-teman bisa mengurangi variabel waktunya di dalam rumusnya ya. Misal jarak dalam kilometer dikalikan hanya 15 menit katakan, karena teman-teman bisa menempuh 1 kilometer dalam 15 menit misal ya. Kemudian jarak dalam meternya ya, jarak ketinggiannya dalam meter, bisa teman-teman kalikan 30 per 500 katakan ya, karena teman-teman bisa menempuh 500 mdpl dalam waktu 30 menit misal ya. Maka bisa yang seperti demikian, sehingga estimasi waktunya akan menjadi lebih cepat ya. Yaitu untuk estimasi ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan perencanaan pendakian adalah kita perhatikan terkait manajemen logistik ya. Karena penting sekali ya, kita manusia, salah satu kebutuhan dasar kita adalah makanan ya. Mustahil kita bisa tetap hidup tanpa makan dan minum ya. Kita diam saja tanpa makan dan minum
itu sudah mustahil, apalagi kita bergerak di medan yang berat ya, di medan pegunungan tanpa makan dan minum, maka yang demikian akan sangat berbahaya bagi kita ya. Yang perlu kita perhatikan terkait manajemen logistik ya, yang pertama adalah makanan tentu saja, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah perlengkapan kebersihan ya, perlengkapan kebersihan untuk ketika kita buang hajat misal ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah P3K ya, atau peralatan BHD, peralatan bantuan hidup dasar ya. Untuk makanan yang kita butuhkan adalah setidaknya makanan dengan jumlah kalori ya minimal 2.500 hingga 3.000 kilokalori per hari ya, untuk perhitungan laki-laki dengan tubuh ya, dengan berat dan tinggi tubuh yang standar ya, kurang lebih 2.500 hingga 3.000 ya. Apabila teman-teman di bawah standar ya untuk ukuran tubuhnya ya, laki-laki di bawah standar maka bisa di bawah 2.500 ya. Tapi apabila teman-teman tubuhnya besar ya, butuhkan kalori yang lebih besar, maka bisa dilebihkan dari 3.000 kilokalori ya. Untuk makanannya bebas ya, menyesuaikan dengan selera ya. Yang perlu diperhatikan hanyalah masalah makro maupun mikronutriennya ya. Jadi nutrisi makro maupun nutrisi mikronya. Ya, nutrisi makro adalah protein, karbohidrat dan lemak ya. Protein, karbohidrat dan lemak. Protein yang kita butuhkan per hari ya untuk kita melakukan kegiatan di alam bebas, kegiatan outdoor seperti hiking, kurang lebih adalah 1,6 kg dikalikan berat badan kita dalam kilogram ya. Jadi misal berat badan kita 60 kg, maka protein yang kita butuhkan adalah 96 gram per hari ya. Ini untuk minimal untuk memaintain otot yang ada pada tubuh kita ya. Kalau teman-teman ingin sekalian untuk menambah otot ya ketika melakukan pendakian, maka bisa ditambah jumlah proteinnya ya. Misal ditambah 2 gram per kilogram berat badan ya. Jadi 60 kg berat badan kita membutuhkan protein sekitar kurang lebih 120 gram ya. Itu untuk protein. Untuk lemak kita bisa kita bisa mengkonsumsi ketika di jalur 20 hingga 30% ya. 20 hingga 30% dari total kalori kita ya, lemak kita butuhkan karena kita melakukan pendakian di tempat yang dingin ya. Tentu saja gunung suhunya lebih dingin ketimbang di tempat-tempat lain, maka kita membutuhkan lemak untuk menghangatkan tubuh kita ya, untuk menghangatkan tubuh kita, kemudian untuk enzim-enzim yang kita butuhkan juga ya di dalam tubuh kita ya. Untuk karbohidrat kita bisa menyesuaikan jumlahnya dengan jumlah dari protein dan lemak yang kita asup ya. Untuk air yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 3 liter per hari ya, 3 liter per hari per orang ya. Itu yang kita butuhkan ya. Jika kita ketika melakukan estimasi rute ternyata ada titik-titik mata air ya di rute kita. Oh ya, yang belum kita sampaikan juga untuk estimasi rute, selain jarak ya, jarak kemudian ketinggian dan juga medannya seperti apa, yang perlu kita perhitungkan juga adalah titik-titik mata air ya. Karena penting juga untuk jalur untuk supply chain kita, untuk logistik kita ya. Apabila kita mendapati titik-titik mata air di jalur kita, maka kita bisa mengestimasi ya. Jadi misal titik mata air kita lalui di jangka waktu setengah hari katakan. Jadi kita bisa membawa kurang lebih 3 liter kebutuhan kita per hari, kita kalikan setengah ya, jadi kita bawa 1,5 liter misal, sehingga ketika kita sampai ke titik mata air kita bisa refill air kita kembali ya. Jadi untuk air minimal kita mengkonsumsi atau minimal kita membawa 3 liter ya, 3 liter air per hari per orang ya. Itu untuk kebutuhan kita makan, untuk kebutuhan kita masak, termasuk juga untuk kebutuhan kita berwudu misalnya. Untuk air, untuk perlengkapan kebersihan kita juga butuhkan ya, misal tisu kering ya, tisu basah ya, untuk apabila teman-teman ke belakang ya. Kemudian juga kita butuhkan P3K ya, atau perlengkapan BHD ya, bantuan hidup dasar. Yang kita butuhkan minimal kita ada antiseptik, kemudian perban ya, perban luka. Jika ada turniket maka baik ya. Kemudian apabila ada tandu lipat ya, tandu darurat juga bisa teman-teman bawa ya. Untuk terkait BHD, teman-teman bisa cek video kami di channel ini ya, video kami yang kita membahas secara spesifik terkait P3K ya, alat-alat P3K atau alat-alat BHD. Yaitu untuk manajemen logistik ya, secara singkat, secara ringkas. Kemudian yang perlu kita planning juga terkait rencana pendakian adalah
pembagian tugas ya, pembagian tugas ya. Jadi yang harus ada di pendakian ya, untuk kita melakukan pendakian yang harus ada di tim kita, minimal harus ada leader ya, pemimpin tentu saja ya, pemimpin yang dia nanti pemimpin kita selama pendakian ya, dia yang memutuskan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pendakian ya. Dan pemimpin ini kurang ini ya, kurang banyak orang tahu butuhnya ya. Cuman ketika pada waktu-waktu kritis, orang akan sangat butuh sekali dengan leader ya, orang yang bisa memberikan keputusan, memberikan pertimbangan, yang mana dia memiliki wawasan yang cukup untuk memimpin teman-temannya melakukan pendakian ya. Kemudian yang perlu kita, yang harus ada juga ya di pendakian kita, yakni navigator ya, orang yang bisa melakukan navigasi ya. Jadi terlebih apabila jalurnya bukan jalur yang komersil ya, maka wajib kita ada navigator ya. Jadi orang yang dia menentukan arah ya, menentukan arah yang menavigasi kita dari titik pemberangkatan hingga ke tujuan ya. Jika jalurnya adalah jalur komersil ya, akan tetapi tidak ada plakat-plakat petunjuk arah ya, navigator ini juga dibutuhkan ya. Jadi navigator yang perlu dia ketahui, minimal dia tahu IMMP ya, ilmu medan membaca peta atau navigasi darat, dan juga akan sangat bagus sekali apabila dia bisa ini ya, sanjak ya, mengesan jejak. Jadi apabila kita melewati jalur yang tidak ada plakatnya, dia bisa tanpa menavigasi, tanpa menggunakan alat navigasi, dia bisa melihat arah-arah mana yang, jalur-jalur mana yang biasa dilalui oleh orang ya. Jadi dia bisa menentukan jalur dengan cepat ya. Kemudian yang perlu ada juga di dalam pendakian kita yakni sweeper ya, sweeper atau orang yang berada di paling belakang ya. Mengapa harus ada sweeper ya? Karena dia tugasnya untuk ini, untuk apa namanya, sebagai pagar ya. Jadi apabila ada yang dia lewati ya, maka tim harus berhenti ya, sehingga dia itu wajib ada di belakang ya. Kalau ada yang terlewat oleh sweeper, dia wajib berhenti ya, sehingga tidak ada orang yang tertinggal ya. Jadi dia wajib meyakinkan ya, wajib dia memaintain posisinya berada di paling belakang ya, sebagai pagar sehingga tidak ada orang yang terlewat. Ini yang wajib ada ya. Dan leader dia tidak harus pure leader ya, dia bisa menjadi navigator berada di bagian depan, atau dia bisa menjadi memiliki tugas-tugas yang lain ya, megang posisi-posisi yang lain. Kemudian tambahan posisi ya yang tidak harus ada, akan tapi akan sangat baik apabila ada ya. Yang pertama adalah petugas medis ya, seorang yang paham medis ya. Apabila ada hal yang tidak kita inginkan, dia bisa membantu rekannya ya untuk melakukan pertolongan pertama ya. Kemudian yang perlu ada juga yang akan sangat bagus apabila ada ya, yakni tungkah ya, orang yang tungkah yang membantu navigator. Dia menghitung langkah ya, sehingga bisa menentukan, kita bisa tahu pasti, tahu persis berapa jarak yang telah kita lalui ya. Kemudian berapa jauh lagi jarak yang akan kita tuju ya. Kemudian yang bisa kita tambahkan juga ada jaupan ya, peninjau depan atau pam depan ya, orang yang melakukan pengamanan di depan ya. Jadi tugasnya berada di paling depan ya. Jadi dia mengamankan rekan-rekannya ya. Misal di depan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dia bisa kasih info ke teman-temannya yang di belakang dia ya. Termasuk juga sweeper tadi, tugasnya juga sama. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa memberitahu lebih dahulu kepada rekan-rekannya ya. Pam depan ini misal dia berada di depan, dia tugasnya melihat terus ke arah depan. Jadi misal di depan ada semacam rock slide ya, batu yang jatuh dan lain sebagainya, atau misal ada babi lewat di jalur, dia bisa memberitahu teman-temannya ya, sehingga teman-temannya bisa siap dan bisa segera mengambil posisi yang aman ya. Kemudian yang bagus juga jika ada adalah pembawa peralatan ya, pembawa peralatan ya. Misal kita melakukan pendakian yang membutuhkan untuk membawa peralatan yang selalu standby, maka akan sangat bagus apabila ada pembawa peralatan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya yang dapat kita sharingkan ya, terkait trekking plan atau rencana pendakian terkait dengan safety hiking atau bagaimana kita mendaki dengan selamat. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas ya, cuman nanti takutnya akan jadi panjang sekali videonya ya. Jadi akan kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah ya. Mungkin cukup demikian. Teman-teman yang belum subscribe, kita mohon bantuannya untuk subscribe.
Jangan lupa juga like, komen, dan juga share video-video kita ya. Cukup sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.